tentang seorang wanita berumur 34 tahun sebagai pencari nafkah keluarganya, bagaimana mencari 1 juta per jam. Inilah film dibuat dari kisah nyata. Aktris utama Joy adalah seorang ibu tunggal. Dia bertanggung jawab, berani dan suka berpikir. Setelah bercerai dia hanya bisa upaya sepenuh hatinya. Karena itu dia harus bekerja 2 pekerjaan. Hari itu dia bekerja sebagai biasa, tapi dikeluh oleh pelanggan. Oleh karena itu atasannya marah, membuat dia memaksanya berhenti kerja. Setelah ke rumah, hanya nenek menenangkannya. Kata nenek dia adalah orang memiliki kreatif yang bagus, dan pasti suatu hari kehidupannya akan lebih bagus. Tak lama lagi, ayah Joy berkenalan seorang wanita kaya. Dengan kata-kata manis ayah Joy, keduanya sudah menjadi sepasangan. Mereka berkata ingin mengundang Joy main di kapal pesiar. Mereka minum alkohol dalam kesenangan, tapi kapal pesiar digoyangkan. Tidak untung satu cangkir terjatuh. Joy mulai membersihkan sendiri. Dia berniat membersihkannya. Tidak berhati-hati tangannya berdarah. Sampai di rumah, semuanya memerban luka untuknya. Joy tiba-tiba berpikir, jika membuat sejenis alat pel lantai tidak perlu keringkan air dengan tangan, yakin bisa mendapat bunga besar. Dia berlangsung desainnya. Dia mencari kertas anaknya, mulai melukis desain dalam pikirannya. Desain tidak terlalu lancar, karena dia tidak bisa menggambarkan jelas desain dalam pikirannya. Suatu hari dia sedang menjahit mainan untuk anaknya. Sudah menemukan suatu cara. Setelah dia menyelesaikan secara manual, dia sudah membuat sebuah alat pel lantai yang digulung dari sebuah tali panjang 94 meter. Dia menemui ayah dan staf bantunya. Dengan desainnya dia mencoba membuat. Akhirnya dia menyelesaikan. Tapi ingin konsumsi produk ini. Dia tak ada investor. Untuk mencari modal, dia menemui pacar ayahnya untuk meminta dibantu. Setelah presentasi, si wanita kaya ingin memeriksa produk dulu, untuk tahu alat pel itu berguna atau tidak. Tidak lama lagi, pacar ayah Joy dan dia terus membahas. Selain hal membahas modal, dan berkata jenis alat pel lantai ini sudah berada di Cina. Di Amerika juga ada agennya, ingin mengeluarkan jenis alat pel ini, perlu $50.000. Selain agen, harus ada pabrik. Dan harganya, jadi katanya harus membiarkan agen mengatasi masalah ini. Joy setuju, tidak berpikir banyak, menandatangani dalam samar. Semuanya selesai, mereka menyewakan pekerja. Joy mengatur untuk pekerja-bekerja. Ayah dan pacarnya mengamati. Dengan cepat menyelesaikan 1000 alat pel lantai. Setelah itu merupakan masalah konsumsi. Joy menemui toko-toko kecil dulu, tapi tuan toko ragu-ragu. Katanya biasanya produk perusahaan dikemas. Jadi setelah ditolak, dia menemui investor besar. Tapi setelah investor ini berkata bahwa metodenya perlu mendapat $20 per jam, dia terus ditolak. Tak ada cara lain dia dan anaknya di stasiun untuk menjualnya. Baru menarik pandangan semuanya polisi datang, ingin mengusirnya. Di depan anak Joy menyita alat pel lantai. Joy merasa sedih, mereka kasihan anaknya. Sampai di rumah, nenek melihat Joy bersedih, bersemangatnya dan berkata, jangan pernah menyerah, kamu adalah seorang bunda luar biasa. Mantan suaminya menemuinya, katanya dia ada teman bekerja di pusat jual barang. Dia bisa membantu Joy. Hari berikutnya mereka ke tempat teman itu bersama, di depan semuanya. Orang manajer memintanya memperkenalkan produk, tapi para pria tidak mementingkan produk ini. Pandangan mata ingin menolak, Joy berkata membiarkannya mengepel lantai. Pasti setelah melihat Joy mengepel lantai, orang manajer berkata akan mengonsumsi produknya, menyuruhnya mempersiapkan 5.000 alat pel lantai. Untuk menyenangkan Joy, manajer mengajaknya mengunjungi. Di pusat ini, Joy melihat produk diperkenalkan, dalam 2 menit sudah dijualkan semuanya. Dia sudah berhasil mencari mitra luar biasa. Ketika sampai di rumah dia berkata kepada investor. Setelah itu investor berkata kepadanya, memproduksi 5.000 alat perlu $200.000. Si wanita kaya ingin Joy juga mengeluarkan uangnya. Cara bertanggung jawab bersama ini, Joy tak ada cara lain, hanya bisa menggadaikan rumahnya. Setelah semuanya selesai, semuanya duduk depan TV menonton live stream. Setelah itu mic-nya ceroboh. Jadi tidak berhasil. Belum sampai 20 sudah dimatikan. Satu pun tidak dijual. Ketika semuanya masih membingungkan, hanya nenek percaya bahwa masih berpeluang. Joy tak ada cara lain. Dia menemui manajer, meminta dirinya menjadi MC memperkenalkan produknya. Karena dia adalah orang paling terbiasa sama produk itu. Manajer melihat mata gigihnya, memutuskan memberinya 1 peluang. Setelah mengatur kali 2 untuk memperkenalkan, kali ini Joy memperkenalkan sendiri. Pasti jumlah konsumsi sangat tinggi. Hanya beberapa menit sudah menjualkan 5.000 alat. Setelah berhasil, Joy masih berpikir dia sedang mimpi. Pusat berbelanja juga mencetak rekor baru, memintanya bekerja sama kali ketiga. Hari berikutnya, investor memanggilnya, katanya dengan tingkat lazim tinggi kerangka. Jadi setiap alat pel masing-masing berharga $2. Joy menolaknya. Joy menjalankan live stream kali ketiga. Kali ini jumlah konsumsi juga tinggi. Beberapa menit sudah menjualkan 10.000 alat. Dia sangat bahagia. Angkat telepon dari keluarga. Masalah besar terjadi. Neneknya sudah mati. Joy cepat ke rumah, melihat nenek berbaring di katil. Joy sakit hati menangis. Kehidupannya baru mengubah lebih baik. Tapi nenek tak di sampingnya lagi. Di pemakaman nenek, ayah berkata samanya. Dia menyuruh kakak Joy menjalankan meningkatkan harga.
Joey setelah ke rumah menyadari masalah. Karena untuk memproduksi 10.000 alat perlu 200.000 dolar. Setelah ketiganya membahas dengan orang investor, Joey hanya bisa meminta modal dari luar negeri. Jadi dia memutuskan membahas dengan investor di luar. Tapi orang investor sikapnya sangat stabil. Merasa bahasan ini tidak berhasil, Joey memutuskan memasuki pabriknya, memeriksa apakah mereka bermasalah apa tidak. Setelah dia menemukan di sini, mereka sedang menggunakan desain Joey. Di pihak investor sangat mengawaskan. Setelah Joey ditemukan dia sangat kokoh. Berkata itu desainnya, mereka melaporkan polisi mengusirnya. Setelah ke rumah, ayah dan pacarnya berkata kepada Joey, sekarang di pihak mitra sudah berhenti. Jadi sekarang mereka tidak ada tempat untuk mengonsumsi alat pel lagi. Tak hanya begitu harus ganti rugi untuk pusat berbelanja. Jadi sekarang dia sudah bangkrut. Akhirnya rumah juga diambil bank. Dalam keruntuhan Joey menandatangi pada surat bangkrut. Diusir keluar rumah. Malam hari melihatnya di cermin. Berpikir tentang anaknya, dia tidak boleh menyerah. Dia memotong rambutnya, mempertimbangkan lagi tentang pihak hukum, menelpon orang di Hong Kong. Setelah berbicara, mereka menemukan belum pernah menjual lisensi untuk siapa. Tapi dalam kontrak dulunya, di pihak investor ingin dia memberinya lisensi. Joey akhirnya menemukan bukti melawan investor. Tak hanya begitu, juga membuktikan di pihak investor tidak boleh menggunakan lisensinya. Hari berikutnya dia sendiri ke tempat tinggal investor. Investor menghadapi bukti Joey. Dia tahu hal ini sudah mengatasi. Berkata akan ganti rugi untuknya. Menandatangani pada kontrak di bawah Joey. Waktu itu Joey sudah mengambil uang ganti rugi. Terus dulu Joey sudah menandatangani pada kontrak bangkrut. Jadi sekarang, dengan lancar menikmati semuanya. Dia berkat bunga besar ketika menjualkan alat pel. Joey membelikan kastil besar. Beberapa tahun berikutnya dia mendirikan pusat berbelanja memperkenalkan produk. Setiap hari banyak orang baru startup menemuinya. Setiap jam dia mendapat 1 juta dolar. Cerita ini tentang seorang nyata. Jadi ada hal-hal aneh. Misalnya ayah Joey dan pacarnya sama pihak para investor. Keduanya berkata kepada Joey tentang lisensi. Membuatnya waktu awal tidak meminta menandatangi lisensi. Setelah itu menyuruhnya menjualkan orang tadi. Begitu mereka tidak hanya bisa mengontrol jumlah produksi, bahkan mendapat banyak uang dari pihak Joey. Ketika produk terlaris, mengatur di pihak orang tadi mengurangi harga untuk mendapat lebih banyak bunga dari Joey. Kali pertama Joey livestream, perlu membuat 50.000 alat pel. Mereka tahu Joey tak ada uang, jadi menyuruh Joey menggadaikan rumah. Terus ingin bunga besar, mendapat banyak percen, dagang juga sama perang. Pikiran menyakiti orang tak boleh ada, pikiran mencegah orang harus ada. Wanita kaya ingin mencopet karir Joey, akhirnya tak ada apa lagi. Joey setelah berupaya, akhirnya menjadi seorang wanita kaya.